penting. Bagaimana? Kalian sudah tahu jawabannya? Tetap fokus di depan HP kalian masing-masing. Adalah sebuah instrumen musik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Oke, alhamdulillah. Nah, Dani, siapa yang hari ini tidak masuk? Semuanya masuk, Bu. Oke, semuanya masuk berarti kalian semuanya sehat. Nah, supaya kalian tetap sehat, kalian harus menerapkan pola hidup sehat, baik itu di sekolah maupun di rumah. Sekarang coba kalian cek di sekitar kalian apakah ada sampah atau tidak. Jika ada, silahkan dipungut dan kalian buang di tempat sampah. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan materi unsur-unsur pendukung tari tradisional. Kira-kira siapa yang ingat apa saja unsur-unsur pendukung tari tradisional? Oke, Afril, silakan. Unsur-unsur pendukung tari ada properti, pola lantai, tata rias, tata busana, sama musik iringan tari. Oke, terima kasih penjelasannya Afril. Pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi baru. Materi ini sangat menarik karena kita akan berkeliling Indonesia untuk mempelajari keberagaman budaya Indonesia. Nah, jika kalian sudah mempelajari video pembelajaran yang saya upload di YouTube, pasti kalian tahu. Kira-kira hari ini kita mau belajar tentang apa? Materi hari ini adalah alat musik tradisional, Bu. Materi kita hari ini adalah alat musik tradisional. Kompetensi dasar 3.3. Memahami permainan salah satu alat musik tradisional. Nah, setelah selesai pembelajaran hari ini, kalian harus bisa mendeskripsikan fungsi alat musik, jenis alat musik, dan juga teknik atau cara memainkan masing-masing alat musik tradisional. Untuk pembelajaran hari ini kita menggunakan metode diskusi. Di sini saya mempunyai 3 alat musik tradisional untuk kalian identifikasi secara kelompok. Ada alat musik kendang, ada alat musik kempiang, dan juga alat musik angklung. Kalian harus mengidentifikasi alat musik ini berdasarkan kelompok kalian. Setelah itu, kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, untuk kelompok yang presentasinya mendapat tanggapan paling bagus akan mendapat tambahan poin dan juga reward berupa misterius box yang sudah saya siapkan. Untuk teknik penilaiannya berupa post-test yang akan kita laksanakan setelah kalian selesai presentasi. Mengerti? Mengerti, Bu. Di video pembelajaran itu sudah saya jelaskan alasan dari keberagaman budaya Indonesia. Jika kalian sudah menyimak dengan teliti, pasti kalian tahu apa yang mempengaruhi keberagaman alat musik tradisional. Oke, Siva? Setiap daerah memiliki alat dan bahan yang berbeda, bentuknya pun juga berbeda. Oke, good. Terima kasih penjelasannya, Siva. Nah,
Anak-anak, sepertinya kalian sudah siap ya untuk pembelajaran hari ini. Karena hari ini kita diskusi kelompok, maka kita akan menggunakan kelompok yang sudah kita bentuk pada pertemuan sebelumnya di materi seni tari. Untuk mempersingkat waktu, silahkan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ibu sudah membawa 3 contoh alat musik tradisional. Nah, untuk alat musik yang pertama ini ada angklung. Nah, untuk angklung ini akan Ibu berikan kepada kelompoknya James. Alat musik kempiang ini akan Ibu berikan kepada kelompoknya Adim. Nah, untuk gendang ini saya kasih atau saya berikan untuk kelompoknya Dani. Silakan. Ini adalah lembar kerja yang akan kalian gunakan untuk merumuskan pertanyaan dan juga menuliskan hasil identifikasi yang sudah kalian lakukan. Nah, coba kalian perhatikan lembar kerja yang sudah ada di depan kalian masing-masing. Nah, coba kalian amati. Yang pertama itu tahap mengamati. Kalian amati nama alat musiknya apa, asal daerahnya dari mana, dan bagaimana cara memainkannya. Untuk tahap kedua yaitu menanya. Kalian susun beberapa rumusan pertanyaan sesuai dengan aspek-aspek yang sudah saya tentukan di situ. Setelah kalian tahu pertanyaannya, baru kalian diskusikan dengan teman-teman kalian. Hasil diskusi kalian tulis di bagian deskripsi hasil diskusi. Untuk tahap yang keempat, mengkomunikasikan. Tahap ini masing-masing dari kelompok kalian harus presentasi di depan. Teman-teman, angklung ini dari Jawa Timur atau Jawa Barat ya? Kok aku bingung? Dari Jawa Timur lah, setauku. Dari aku kecil, aku sering lihat tentang aku main angklung. Enggak lah, udah jelas-jelas dari Jawa Barat dong. Dari Jawa Timur lah. Jawa Barat. Jawa Timur. Stop teman-teman, dari video pembelajaran ini angklung berasal dari Jawa Barat. Tuh, bener kan kata aku? Oh, jadi Jawa Barat. Oh, seperti itu. Oke anak-anak, perhatian. Waktu diskusinya sudah selesai. Sekarang waktunya kalian presentasi. Kalau kelompok 1 presentasi, kelompok 2 dan kelompok 3 memperhatikan, mengamati dan mencermati bagaimana presentasi dari kelompok 1. Kalian tulis kelebihannya apa, kekurangannya apa. Setelah kelompok 1 presentasi, maka kalian akan memberikan tanggapan, kritik maupun saran untuk penampilan kelompok 1. Begitu juga jika kelompok 2 dan kelompok 3 tampil, maka yang lainnya juga akan memberi tanggapan. Mengerti? Mengerti, Bu. Oke, sekarang dimulai dari kelompok 1, silahkan siap-siap untuk presentasi. Kami dari kelompok 1
Alat musik yang kita identifikasi yaitu kempiang. Sumber bunyinya dari badan alat musik atau idiofon, dan cara memainkannya dipukul seperti ini. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Nah, anak-anak, seperti itulah presentasi dari kelompok 1. Nah, sekarang waktunya kalian untuk memberikan tanggapan. Dimulai dari kelompok 2, silahkan memberikan tanggapannya. Sebenarnya presentasi dari kelompok 1 sudah baik, Bu. Tapi saya mau tanya, alat musik itu berasal dari mana ya? Alat musik kempiang berasal dari daerah Jawa Tengah, dan alat musik kempiang bagian dari gamelan. Oke, sudah jelas? Oke, untuk yang kelompok 3, mungkin mau menambahi tanggapan atau mau bertanya? Kelompok 3 mau tanya fungsi dari alat itu untuk apa? Fungsi dari alat musik kempiang sebagai menjaga ritme musik dan pengiring lagu yang dimainkan dalam sebuah gendingan. Oke, sudah jelas? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan alat musik tradisional yaitu kendang. Alat musik kendang berasal dari Jawa Tengah dan memiliki 2 bagian, yaitu bagian badan dan bagian selaput samping. Pada bagian badan terdapat guluang, ali-ali, dan juga tali rarawat. Nah, kalau pada bagian selaput samping terdapat wangkas dan juga wangkis. Untuk cara memainkan alat musik kendang yaitu dengan cara menepuk pada bagian samping, kanan dan kirinya. Kendang berfungsi sebagai pengatur irama dan tempo yang dimainkan. Sumber bunyinya berasal dari bagian selaput samping yaitu membranofon. Nah, ini cara memainkannya. Sekian dari presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Nah, untuk kelompok 1 dan juga kelompok 3, silahkan kalian berikan kritik, saran, masukan, atau tanggapan kepada kelompok 2. Nah, yang pertama, untuk kelompok 1, silahkan tanggapannya. Mohon diulangi untuk cara memainkannya, Bu. Oke, silahkan diulangi cara memainkannya. Sudah jelas? Oke, selanjutnya kelompok 3, tanggapannya. Kalau dari kelompok 3 tidak ada pertanyaan dan sudah jelas, Bu. Oke, terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 2. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan alat musik tradisional yaitu angklung. Angklung adalah alat musik dari Jawa Barat. Angklung ini terbuat dari bambu. Angklung terdiri dari 2 bambu, yaitu yang pertama besar, yang kedua kecil. Cara memainkannya adalah digoyang-goyang seperti ini. Fungsi angklung sebagai pengiring ritus bercocok tanam. Sumber bunyinya dari badan utama alat musik atau idiofon. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih. Guys, beri aplaus untuk kelompok 3. Keseluruhan dari presentasi kalian semua sangat bagus. Nah, untuk kelompok 1, performanya sangat bagus, tetapi ada beberapa part yang belum disampaikan. Nah, untuk kelompok 2 sangat luar biasa karena kalian juga menunjukkan bagian-bagian dari alat musik gendang dengan detail. Nah, kelompok terakhir, kelompok 3, kalian juga sudah bagus, sudah menjelaskan bagian-bagian dari musik angklung, meskipun kalian tidak menunjukkan mana musik angklung bagian yang besar dan mana yang kecil. Sebelum Ibu umumkan untuk kelompok yang presentasinya paling bagus, sekarang kalian kerjakan dulu kuis untuk materi alat musik tradisional. Untuk kuisnya sudah Ibu upload di Google Classroom.
Silakan akses Google Classroom-nya dan kerjakan soal-soal kuisnya. Sekarang saatnya saya mengumumkan kelompok mana yang presentasinya paling baik di antara 3 kelompok ini. Kelompok yang presentasinya paling baik yaitu kelompok 2, kelompoknya Dani dan teman-teman. Tepuk tangan untuk kelompoknya Dani. Karena kelompok 2 saya nobatkan sebagai kelompok yang paling bagus presentasinya, maka untuk kesimpulan pada materi kali ini silahkan untuk kelompok 2 memberikan kesimpulannya. Berdasarkan video pembelajaran yang sudah kita amati dan juga diskusi hari ini, kesimpulan dari materi alat musik tradisional adalah tiap-tiap alat musik tradisional itu mempunyai perbedaan bentuk, perbedaan sumber bunyi, perbedaan cara memainkannya, dan beda fungsinya. Oke, terima kasih untuk kesimpulannya. Jadi seperti yang kalian tahu, Indonesia itu punya kebudayaan yang sangat beragam, dipengaruhi oleh ras, suku, kepercayaan. Nah, sehingga menyebabkan perbedaan-perbedaan alat musik satu daerah dengan yang lainnya. Sudah paham semuanya? Sudah. Oke. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau menegangkan? Menyenangkan. Tetap semangat belajar meskipun keadaan kita banyak kendalanya. Kalian harus ingat, pendidikan adalah paspor kalian untuk masa depan. Karena hari esok adalah milik mereka yang mempersiapkannya hari ini. Demikianlah pembelajaran kita pada materi alat musik tradisional. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari ensemble musik tradisional. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, silahkan meja dan kursinya kalian rapikan dan tata seperti semula. Setelah itu kita berdoa. Ketua kelas silahkan pimpin doa terlebih dahulu. Persiapan. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.